Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Binuri Nafiin dari SMK Negeri 1 Grati. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang asesmen nasional. Latar belakang. Hasil PISA membuktikan kemampuan belajar pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Pada tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains. 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Skor PISA Indonesia stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah. Apa pentingnya asesmen nasional? Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terlebih pada era transformasi pendidikan abad ke-21, di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad ke-21. Di mana siswa harus memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Ini gambaran kecakapan hidup abad 21. Bagaimana cara mengukur kompetensi tersebut? Ya, dengan menggunakan asesmen nasional. Asesmen nasional diberlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. Asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa, sebagaimana yang terjadi dalam ujian nasional, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional, termasuk di dalamnya sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Selain tuntutan kecakapan abad ke-21, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Profil pelajar Pancasila itu meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Bagaimana keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila? Kompetensi siswa itu terdiri dari kecakapan abad hidup 21 dan profil pelajar Pancasila, di mana keduanya terukur melalui asesmen nasional berupa asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Konsep asesmen nasional. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Berikut keterangan masing-masing instrumen tersebut. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum atau AKM yang mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Yang kedua adalah survei karakter yang akan mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Yang ketiga adalah survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Tujuan dan manfaat asesmen nasional. Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya
pada perbaikan mutu pembelajaran. Sedangkan manfaat asesmen nasional adalah satu, sebagai potret kualitas pembelajaran di sekolah atau madrasah. Yang kedua, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah. Dan yang ketiga, dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau madrasah. Perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Tujuan pelaksanaan. Asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, sedangkan tujuan ujian nasional adalah untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Dari kriteria jenjang penilaian, asesmen nasional menilai mulai dari SD, SMP, SMA, SMK pada program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sedangkan pada ujian nasional itu diberlakukan pada SMP, SMA, MA, dan SMK. Level siswa. Level siswa yang mengikuti asesmen nasional adalah pada level kelas 5, 8, dan 11. Sedangkan ujian nasional di tingkat akhir pada setiap jenjang. Kriteria subjek siswa. Asesmen nasional itu hanya untuk siswa yang terpilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Sedangkan kalau ujian nasional, seluruh siswa mengikuti ujian nasional. Model soal. Untuk asesmen nasional, model soalnya adalah pilihan ganda kompleks, menjodohkan isian singkat dan uraian. Sedangkan pada ujian nasional, pilihan ganda dan isian singkat untuk matematika pada tingkat SMA dan SMK. Pada kriteria sasaran penilaian, kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran, itu untuk asesmen nasional. Sedangkan sasaran ujian nasional adalah penguasaan materi pada mata pelajaran. Metode penilaian. Metode penilaian pada asesmen nasional adalah Computerized Multistage Adaptive Testing atau MSAT. Sedangkan pada ujian nasional, metode penilaiannya adalah Computer Based Test atau CBT dan Paper Based Test atau PBT. Apakah asesmen nasional merupakan pengganti ujian nasional? Asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional. Selain dari teknis pelaksanaannya, cakupan asesmen nasional berbeda jika dibandingkan dengan ujian nasional. Asesmen nasional lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya sekedar kognitif, namun juga karakter dan iklim belajar. Demikian penjelasan tentang asesmen nasional. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.